motivasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Yuk sama-sama belajar. Yang pertama, apa sih motivasi itu? Nah, motivasi ini pada intinya adalah sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu yang dapat menyebabkan seseorang ini tergerak untuk melakukan sesuatu karena ada tujuan yang ingin dicapai. Lalu motivasi ini berkaitan banget nih sama belajar. Nah, kenapa ya? Nah, jadi motivasi dalam belajar ini adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar. Nah, motivasi belajar ini memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi. Menurut Sardiman, motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini lahir dari keinginan pribadi setiap individu tanpa adanya suatu paksaan. Contoh dari motivasi intrinsik ini yaitu ketika seorang siswa tertarik belajar karena sadar akan pentingnya ilmu yang bisa diperoleh. Siswa tersebut sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan yang harus dipelajari yang juga bisa diterapkan di kehidupan. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini disebabkan rangsangan dari faktor luar yang muncul. Contohnya, ketika siswa belajar karena besok ada ulangan. Nah, niat belajar ini muncul agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Dengan begitu, teman-teman, ibu, ataupun anggota keluarga lain akan bangga melihat hasil ujiannya. Jadi yang benar-benar termotivasi ialah keinginan mendapatkan nilai yang baik agar dipuji. Jenis motivasi selanjutnya adalah menurut Malayu Hasibuan. Terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Yang pertama adalah motivasi positif, yaitu dengan cara memberikan kemungkinan untuk mendapatkan hadiah, sehingga akan menimbulkan semangat yang akan meningkatkan kinerja. Contohnya ini berupa privilege atau hak-hak istimewa, ataupun juga fasilitas, ataupun juga bisa gaji atau uang saku. Yang kedua adalah motivasi negatif, yaitu dengan memberikan efek negatif berupa perasaan takut ataupun tertekan. Contohnya ini adalah melalui hukuman yang bisa meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya adalah model motivasi ARCS yang dikembangkan oleh John Keeler untuk membangkitkan motivasi belajar siswa dalam suatu pembelajaran. Nah, model ARCS ini dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran untuk kemudian dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ARCS ini merujuk pada attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Model ARCS yang pertama yaitu attention atau perhatian, yaitu perasaan tertarik pada suatu masalah yang sedang dipelajari. Nah, contohnya di sini adalah menggunakan metode penyampaian yang bervariasi, menggunakan media untuk melengkapi penyampaian materi pembelajaran. Bila merasa tepat juga menggunakan humor dalam proses pembelajaran dan juga gunakan peristiwa nyata dan contoh untuk memperjelas dan menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan siswa. Yang kedua adalah relevance atau relevansi, yaitu kesesuaian antara materi pembelajaran yang disajikan dengan pengalaman belajar siswa. Contohnya ini adalah guru bisa menyampaikan tujuan instructional, guru juga bisa menjelaskan manfaat pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap serta nilai yang akan dipelajari dan bagaimana pengaplikasiannya. Yang ketiga yaitu confidence atau rasa percaya diri. Hal ini berkaitan dengan ekspektasi keberhasilan, yaitu bagaimana guru dapat membantu dalam membangun ekspektasi untuk keberhasilan siswa melalui kegiatan-kegiatan belajar. Lalu di sini juga berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang dapat mendukung atau meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap kompetensinya.
Yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan, yaitu penguatan pada diri sendiri siswa. Nah, di sini guru menyediakan kesempatan bermakna pada siswa untuk menggunakan pengetahuan atau keterampilan yang diperolehnya. Guru juga bisa memberikan penghargaan pada hasil belajar dan memberikan perlakuan yang adil dan perasaan positif tentang pencapaian mereka sendiri. Nah, itu dia mengenai motivasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Berikut kesimpulannya. Jadi motivasi ini berpengaruh ya terhadap arahnya pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai motivasi dan penerapannya dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.